Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini, kita lanjutkan untuk materi domain frekuensi citra. Ya. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini adalah terkait dengan domain frekuensi citra dan spasial versus frekuensi. Domain frekuensi citra adalah representasi terkait dengan perubahan intensitas piksel. Domain frekuensi citra terbagi menjadi dua jenis frekuensi. Yang pertama adalah frekuensi tinggi. Frekuensi tinggi terjadi ketika nilai intensitas piksel berubah cepat dari satu piksel ke piksel tetangganya. Sebagai contoh adalah noise pada citra. Kemudian frekuensi rendah. Frekuensi rendah terjadi ketika nilai intensitas piksel berubah secara perlahan atau bahkan konstan. Contohnya adalah langit biru pada yang menjadi suatu background pada citra. Perbedaan antara domain spasial dan domain frekuensi. Domain spasial direpresentasikan dengan koordinat baris dan kolom, yaitu dengan koordinat nilai X dan Y. Kemudian pemrosesan dilakukan secara piksel per piksel. Untuk proses perhitungan dari domain spasial sangat relatif lambat, terutama untuk citra berukuran besar, karena harus memproses setiap piksel. Untuk domain frekuensi nilainya adalah berupa perubahan intensitas. Pemrosesan dilakukan dengan memilih frekuensi mana yang akan dipertahankan, diperkuat, atau dihilangkan menggunakan filter. Untuk perhitungan relatif cepat, terutama citra berukuran besar, karena operasi filtering dapat dilakukan secara filtering. Berikut ini adalah contoh dari output pada domain frekuensi. Ya. Untuk mengubah suatu citra dalam domain spasial ke dalam bentuk domain frekuensi, perlu menerapkan teknik yang disebut sebagai transformasi Fourier atau Fourier transformation. Transformasi Fourier diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang sulit dilakukan dengan domain spasial. Jadi semisal ada permasalahan yang ada di dalam domain frekuensi, akan mudah diselesaikan menggunakan solusi yang diberikan oleh domain frekuensi. Seperti itu. Oke, eh, jadi awalnya untuk citra yang memiliki permasalahan pada domain spasial akan dilakukan proses transformasi menggunakan Fourier transformation terlebih dahulu, sehingga akan dikonversi ke dalam bentuk domain frekuensinya. Selanjutnya, citra dengan domain frekuensi akan diterapkan solusi penyelesaian. Contohnya seperti semisal pada suatu citra itu terdapat noise ya. Nah, untuk menghilangkan suatu noise kita dapat menyelesaikan atau menghilangkan noise pada citra dengan mengubah citra tersebut ke dalam bentuk domain frekuensinya, kemudian baru kita hilangkan noise-nya di domain frekuensi tersebut. Ya. Selanjutnya, domain frekuensi yang sudah diterapkan solusi untuk menghilangkan noise pada citra dikonversikan kembali ke dalam bentuk domain spasial menggunakan inverse Fourier transform. Oke, apa yang dimaksud dengan transformasi Fourier? Transformasi Fourier itu menerapkan fungsi deret Fourier. Fungsi deret Fourier merupakan fungsi periodik yang dapat dinyatakan sebagai jumlah sinus atau kosinus dari perbedaan frekuensi dari setiap perkalian dengan koefisien yang berbeda. Ya.
Fungsi periodik adalah fungsi yang berulang dengan pola yang sama setiap interval tertentu. Ya, contohnya adalah gelombang sinus, gelombang kota, dan gigi gergaji. Dalam pengolahan citra, meskipun citra tidak selalu periodik secara global, kita bisa menganggap sebagian kecilnya atau menggunakan pendekatan periodik untuk analisis. Fungsi periodik apapun yang memenuhi syarat tertentu bisa dipecah menjadi penjumlahan dari gelombang-gelombang sinus dan kosinus. Setiap gelombang sinus kosinus dalam penjumlahan tersebut memiliki frekuensi yang berbeda. Frekuensi-frekuensi ini biasanya merupakan kelipatan bulat dari frekuensi dasar. Oke. Berikut ini adalah contoh dari gambaran dari transformasi Fourier. Transformasi Fourier ini adalah merupakan eh, gelombang gabungan dari lebih dari satu gelombang. Jadi ada 4 gelombang frekuensi yang digabung menjadi satu gelombang. Jadi sehingga tampilannya adalah kurang lebih sebagai berikut. Oke, terkait dengan formula transformasi Fourier akan kita bahas di video berikutnya.